Selamat datang kembali di Lampor Channel. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Aku selalu berpikir, menikahi Sari adalah takdir terbaik dalam hidupku. Wanita cantik berjilbab yang kutemui di pantai itu begitu sempurna, dengan senyuman lembut dan tutur kata yang menenangkan. Tapi siapa sangka, di balik semua keindahan itu, dia menyimpan rahasia yang tidak pernah terlintas di pikiranku. Rahasia tentang siapa dirinya sebenarnya. Rahasia itu perlahan-lahan mengubah hidupku, menyeretku ke dalam dunia yang asing dan penuh misteri. Dunia di mana manusia tidak pernah seharusnya berada. Dunia lautan yang gelap dan tak bertepi, tempat takdirku berubah selamanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana bisa mereka sampai menikah? Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini. Dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar, walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Aku tak pernah menyangka, liburanku ke pantai Parangtritis akan menjadi awal dari sebuah kisah yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Hari itu, aku hanya ingin mencari ketenangan setelah berminggu-minggu disibukkan dengan pekerjaan di kota. Angin pantai yang sejuk, suara ombak yang bergulung-gulung, dan aroma asin khas laut begitu menenangkan. Aku duduk di atas pasir, membiarkan pikiranku melayang bersama suasana. Di tengah lamunanku, pandanganku tertuju pada seorang wanita yang duduk di atas batu karang. Dia mengenakan jilbab berwarna hijau lembut, dengan gaun panjang yang melambai terkena angin. Wajahnya begitu cantik, teduh, namun ada sesuatu yang membuatnya tampak berbeda. Entah apa itu. Aku hanya bisa memandanginya dari kejauhan, sampai akhirnya keberanian muncul begitu saja untuk mendekatinya. Sedang menikmati pemandangan? Tanyaku sambil berdiri tak jauh darinya. Dia menoleh perlahan, tersenyum lembut, lalu menjawab dengan suara halus. Iya, pantai selalu punya cara menenangkan hati, bukan? Perkataannya sederhana, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku merasa nyaman. Aku kemudian duduk di sampingnya. Kami mulai berbicara, mengenal satu sama lain. Namanya Sari, begitu ia memperkenalkan diri. Dia mengaku sering datang ke pantai karena merasa damai di sini. Aku terpesona dengan caranya berbicara. Tidak hanya cantik, tapi Sari juga memiliki kepribadian yang hangat. Hari itu berlalu begitu saja tanpa terasa. Sebelum berpisah, kami bertukar nomor ponsel. Aku merasa seperti baru saja menemukan seseorang yang akan mengubah hidupku. Komunikasi kami berlanjut. Sari adalah pendengar yang baik, dan setiap kali kami berbicara, aku merasa semakin terikat dengannya. Hingga suatu hari, tanpa ragu aku mengajaknya menikah. Awalnya aku takut dia akan menolak, karena kami belum lama saling kenal. Tapi dia menerima lamaranku dengan senyum yang begitu menenangkan. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Hanya ada keluarga dekat dan beberapa teman yang hadir. Meski begitu, aku merasa pernikahan itu sempurna. Aku bersyukur memiliki Sari sebagai istriku. Namun, ada satu hal yang terasa janggal. Sari memintaku untuk tidak pernah membawanya jauh dari pantai. Dia berkata bahwa laut adalah bagian dari dirinya, dan dia tak bisa hidup terlalu jauh darinya. Aku menganggap itu hanya karena kecintaannya pada pantai, jadi aku setuju. Hari-hari awal pernikahan kami dipenuhi kebahagiaan. Sari adalah istri yang sempurna. Dia selalu memperhatikanku, memasak makanan kesukaanku, dan membuat rumah kami terasa hangat. Namun, ada hal-hal kecil yang mulai terasa aneh. Dia selalu menghindar ketika aku mengajaknya bepergian ke kota yang jauh dari laut. Malam-malam tertentu, aku mendapati dia tidak ada di tempat tidur, lalu kembali menjelang subuh dengan alasan bahwa dia hanya berjalan-jalan ke pantai. Rasa penasaranku memuncak suatu malam ketika aku melihatnya diam-diam keluar dari rumah. Aku memutuskan mengikutinya dari kejauhan. Langkahnya membawanya ke tepi pantai, tempat dia berdiri menghadap laut. Aku bersembunyi di balik batu besar, memperhatikan dengan hati berdebar. Aku mendengar Sari berbicara, tapi dia tidak sedang berbicara sendirian. Suara ombak bergemuruh, dan tiba-tiba dari tengah laut muncul sosok wanita berpakaian kebaya hijau, dengan rambut panjang tergerai. Tubuhku gemetar saat menyadari siapa yang berdiri di hadapan istriku. Itu adalah Nyi Roro Kidul. Sari, kau tahu tugasmu.
Jangan biarkan perasaanmu mengaburkan tanggung jawab yang sudah kau emban, kata sosok itu dengan suara yang bergema, penuh wibawa. Sari menunduk. Suaranya terdengar pelan namun penuh emosi. Aku mencintainya. Aku ingin hidup seperti manusia biasa. Aku merasa dunia berputar. Semua yang kudengar dan kulihat begitu sulit untuk diterima. Istriku, wanita yang kucintai, ternyata bukan manusia biasa. Ketika percakapan itu selesai, Sari berbalik dan melihatku berdiri tak jauh darinya. Wajahnya berubah panik, dan dia mendekatiku dengan langkah cepat. Kau mengikutiku? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku hanya mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Malam itu, Sari menceritakan semuanya. Dia bukan manusia biasa. Sari adalah bagian dari kerajaan laut, seorang utusan yang dikirim untuk mengawasi dunia manusia. Namun, perasaan cinta padaku telah membuatnya ingin meninggalkan tugasnya dan menjalani hidup sebagai manusia biasa. Aku mencintaimu, itu tidak pernah bohong. Tapi ada banyak hal yang mungkin tidak bisa kita lalui bersama, ucapnya sambil menahan tangis. Aku ingin memperjuangkan kebahagiaan kami. Tapi Sari sudah tahu bahwa kebersamaan kami adalah sesuatu yang tidak mungkin. Beberapa hari setelah malam itu, Sari menghilang. Aku mencarinya ke seluruh penjuru pantai, tapi dia tak pernah kembali. Kini, setiap malam aku sering berdiri di tepi pantai, menatap ombak yang datang dan pergi. Kadang aku merasa angin laut membisikkan namanya, membuatku yakin bahwa dia masih mengawasiku dari kejauhan. Cintaku padanya tidak pernah hilang. Meski aku tahu aku hanya manusia yang tak mungkin menyentuh dunianya lagi. Hari-hariku setelah kepergian Sari terasa kosong. Aku kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Namun setiap langkah seolah kehilangan arah. Malam-malamku sering dihabiskan di pantai, menatap ombak yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Ada harapan yang entah kenapa selalu hidup, bahwa suatu hari Sari akan kembali. Suatu malam, ketika angin pantai bertiup lebih kencang dari biasanya, aku mendengar suara samar memanggil namaku. Awalnya aku mengira itu hanya halusinasiku, tapi suara itu semakin jelas. Suara yang sangat kukenal. Aku menoleh ke arah laut, dan di sana, berdiri di atas ombak yang berkilauan seperti permata, adalah Sari. Jilbab hijaunya berkibar-kibar diterpa angin, dan wajahnya penuh dengan kesedihan sekaligus kerinduan. Aku tak bisa bergerak, hanya menatapnya dengan jantung berdegup kencang. Aku tidak bisa lama di sini, ucapnya dengan suara lembut yang terdengar begitu jelas meskipun suara ombak bergemuruh. Tapi aku harus mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Aku berjalan mendekatinya, hingga kakiku menyentuh air laut yang dingin. Air mata menggenang di mataku. Mengapa kau harus pergi? Sari, aku mencintaimu. Kita bisa menemukan cara agar tetap bersama, ucapku dengan nada putus asa. Dia menggeleng pelan. Air matanya juga terlihat mengalir. Dunia kita berbeda. Aku sudah melanggar banyak aturan untuk bisa bersamamu, tapi aku tidak bisa melawan takdirku lebih lama lagi. Aku mencoba mendekatinya lebih jauh, tapi ombak tiba-tiba bergulung lebih besar, seolah memisahkan kami. Ingatlah, aku selalu mencintaimu. Jika kau membutuhkan aku, datanglah ke pantai ini saat bulan purnama. Aku akan selalu mendengarkanmu, kata Sari sebelum tubuhnya perlahan larut ke dalam cahaya hijau yang memudar bersama laut. Aku berteriak memanggil namanya, tapi dia sudah menghilang. Malam itu, aku jatuh terduduk di tepi pantai, membiarkan ombak membasahi tubuhku. Sejak saat itu, aku sering datang ke pantai Parangtritis setiap bulan purnama. Kadang aku merasa angin yang berhembus membawa aroma khas Sari, dan ombak yang datang seolah berbicara padaku. Hingga suatu malam, saat aku sedang duduk di tepi pantai, sebuah kejadian aneh terjadi. Dari kejauhan, aku melihat seekor burung besar dengan bulu berwarna hijau keemasan terbang mendekat. Burung itu mendarat di atas pasir, memandangku dengan sorot mata yang begitu tajam namun damai. Burung itu meninggalkan sesuatu di depanku, sebuah benda kecil berkilauan seperti mutiara. Ketika aku mengambilnya, aku merasakan kehangatan yang familiar, seperti sentuhan lembut tangan Sari. Aku tahu itu adalah pesan darinya, sebuah tanda bahwa meskipun dia jauh, cintanya masih ada untukku. Sejak saat itu, aku menyimpan mutiara itu di tempat yang aman, sebagai pengingat bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar pergi, meskipun dunia memisahkan kita. Kini,
Aku menjalani hidupku dengan lebih tenang. Aku tahu Sari masih menjagaku dari kejauhan. Dan setiap kali aku merindukannya, aku hanya perlu berdiri di tepi pantai, menatap cakrawala, dan membiarkan angin laut menyampaikan pesanku kepadanya. Hari-hariku setelah kepergian Sari terasa kosong. Aku kembali menjalani rutinitas seperti biasa, namun setiap langkah seolah kehilangan arah. Malam-malamku sering dihabiskan di pantai, menatap ombak yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Ada harapan yang entah kenapa selalu hidup, bahwa suatu hari Sari akan kembali. Suatu malam, ketika angin pantai bertiup lebih kencang dari biasanya, aku mendengar suara samar memanggil namaku. Awalnya aku mengira itu hanya halusinasiku, tapi suara itu semakin jelas. Suara yang sangat kukenal. Aku menoleh ke arah laut, dan di sana, berdiri di atas ombak yang berkilauan seperti permata, adalah Sari. Jilbab hijaunya berkibar-kibar diterpa angin, dan wajahnya penuh dengan kesedihan sekaligus kerinduan. Aku tak bisa bergerak, hanya menatapnya dengan jantung berdegup kencang. Aku tidak bisa lama di sini, ucapnya dengan suara lembut yang terdengar begitu jelas meskipun suara ombak bergemuruh. Tapi aku harus mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Aku berjalan mendekatinya, hingga kakiku menyentuh air laut yang dingin. Air mata menggenang di mataku. Mengapa kau harus pergi, Sari? Aku mencintaimu. Kita bisa menemukan cara agar tetap bersama, ucapku dengan nada putus asa. Dia menggeleng pelan, air matanya juga terlihat mengalir. Dunia kita berbeda. Aku sudah melanggar banyak aturan untuk bisa bersamamu, tapi aku tidak bisa melawan takdirku lebih lama lagi. Aku mencoba mendekatinya lebih jauh, tapi ombak tiba-tiba bergulung lebih besar, seolah memisahkan kami. Ingatlah, aku selalu mencintaimu. Jika kau membutuhkan aku, datanglah ke pantai ini saat bulan purnama. Aku akan selalu mendengarkanmu, kata Sari sebelum tubuhnya perlahan larut ke dalam cahaya hijau yang memudar bersama laut. Aku berteriak memanggil namanya, tapi dia sudah menghilang. Malam itu, aku jatuh terduduk di tepi pantai, membiarkan ombak membasahi tubuhku. Dunia bawah laut. Tapi sekarang, aku merasa energinya melemah. Ini bukan hal yang baik. Aku menatapnya dengan cemas. Apakah ini berarti aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama? Dia menggeleng pelan. Tidak, bukan itu masalahnya. Tapi jika mutiara itu kehilangan cahayanya sepenuhnya, itu bisa berarti bahwa keseimbangan antara dunia manusia dan laut sedang terganggu. Keseimbangan terganggu? Bagaimana bisa? Tanyaku bingung. Sari menjelaskan bahwa ada tanda-tanda bahwa hubungan antara manusia dan laut semakin memburuk. Pencemaran, eksploitasi laut, dan ketidakpedulian manusia terhadap alam mulai memengaruhi harmoni yang selama ini dia jaga. Jika hal ini terus berlanjut, bukan hanya dunia laut yang akan hancur, tapi juga dunia manusia. Aku harus melakukan sesuatu, kataku dengan tekad. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi, Sari. Dia menatapku dengan penuh kasih, tapi juga dengan kekhawatiran. Kau sudah melakukan banyak hal untuk berada di sini, dan aku tidak ingin kau berkorban lebih banyak. Dunia manusia mungkin tidak akan mendengarkan kita. Tapi aku harus mencoba. Sari, aku berasal dari dunia itu. Jika ada harapan untuk memperbaiki hubungan ini, aku ingin menjadi jembatannya. Setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk kembali ke permukaan, meskipun hanya sementara. Sari memberiku izin, meskipun aku bisa melihat kesedihan di matanya. Aku tahu ini adalah risiko besar, tapi aku tidak bisa berdiam diri sementara dunia yang kucintai berada di ambang kehancuran. Ketika aku muncul di permukaan, aku terkejut melihat perubahan yang terjadi. Pantai-pantai yang dulu indah sekarang penuh dengan sampah. Air laut terasa lebih hangat, dengan bau yang tidak sedap. Aku merasa seperti orang asing di tempat yang dulu ku kenal. Aku mulai berbicara kepada orang-orang, mencoba menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga laut. Awalnya, mereka tidak percaya. Siapa yang akan mendengarkan seorang pria yang berbicara tentang dunia bawah laut dan penguasanya? Tapi aku tidak menyerah. Dengan perlahan, aku menemukan orang-orang yang peduli, yang mau berjuang untuk laut seperti aku. Pesan-pesanku mulai menyebar. Aku bekerja dengan komunitas, organisasi lingkungan, dan bahkan pemerintah. Meskipun perjalanan ini sulit, aku merasa bahwa usahaku tidak sia-sia.
Setiap perubahan kecil yang terjadi adalah langkah menuju pemulihan. Di sisi lain, aku tetap merasa terhubung dengan Sari. Setiap malam, aku memandang laut, berbicara kepadanya melalui angin dan ombak. Dan di setiap bulan purnama, aku merasakan kehadirannya, seolah dia mengawasiku dari kejauhan, memberikan kekuatan dan harapan. Beberapa bulan kemudian, aku kembali ke laut untuk menemui Sari. Dia menyambutku dengan senyum yang menenangkan, dan aku bisa melihat bahwa mutiara hijau itu kembali memancarkan cahaya, meskipun tidak secerah sebelumnya. "Kau berhasil," katanya dengan suara penuh kebanggaan. "Kau telah membawa harapan baru bagi dunia ini." Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi aku juga tahu bahwa selama aku dan Sari bersama, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk kami hadapi. Cinta kami, yang melampaui batas dunia, menjadi kekuatan yang terus mendorongku untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan laut. Kini, aku hidup di dua dunia, menjadi penghubung antara mereka. Meski berat, aku merasa telah menemukan tujuan hidupku, melindungi apa yang kucintai, tidak hanya Sari, tapi juga lautan yang menjadi rumahnya. Dan selama aku masih bernapas, aku akan terus berjuang untuk itu. Tahun-tahun berlalu, dan perjuanganku di dua dunia semakin kompleks. Meski pesan-pesan pelestarian mulai diterima, tidak semua orang peduli. Banyak yang masih memandang laut sebagai sesuatu yang bisa dieksploitasi tanpa batas. Sementara itu, di bawah laut, masalah baru muncul. Kekacauan di dunia manusia menyebabkan kerusakan ekosistem laut semakin parah. Bahkan, makhluk-makhluk laut mulai terpengaruh, beberapa menjadi agresif, seolah alam mereka berteriak meminta pertolongan. Sari sering terlihat cemas, meski ia berusaha menyembunyikannya dariku. Pada suatu malam, saat kami berbicara di balkon istana, dia mengatakan sesuatu yang membuat hatiku terguncang. "Aku telah melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan, tapi kekuatanku tidak cukup. Jika manusia terus merusak laut, aku mungkin tidak bisa mempertahankan dunia ini lebih lama lagi." Aku menggenggam tangannya erat. "Kita tidak boleh menyerah, Sari. Aku akan melakukan apapun untuk membantu." Dia menatapku dengan mata yang berkilauan, seperti ombak yang tenang sebelum badai. "Ada satu cara, tapi itu melibatkan pengorbanan besar." Aku terdiam, menunggu dia melanjutkan. "Keseimbangan antara dunia manusia dan laut hanya bisa dipulihkan jika seseorang dari dunia manusia menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk menjadi bagian dari laut. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai pelindung, tapi benar-benar menyatu dengan lautan." Aku merasa darahku berdesir. "Apa maksudmu?" tanyaku. Dia menghela napas panjang. "Jika kau memilih ini, kau akan menjadi jiwa laut sepenuhnya. Kau akan kehilangan identitas manusiamu, dan mungkin, aku juga tidak akan bisa mengenalmu seperti sekarang." Aku terdiam lama, mencoba mencerna kata-katanya. Tawaran itu terasa berat, tapi di sisi lain, aku tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia yang kami cintai. Aku memandangnya dengan mata yang penuh tekad. Jika itu yang harus kulakukan, maka aku siap. Aku telah meninggalkan dunia manusia sebelumnya, dan aku tidak menyesal. Jika aku harus menyerahkan segalanya demi lautan, aku akan melakukannya. Air mata mengalir di pipi Sari. "Kau benar-benar luar biasa. Tapi aku tidak ingin kehilangan dirimu. Kau tidak akan kehilangan aku, Sari. Aku akan selalu ada, di sini, di laut ini, bersamamu." Beberapa hari kemudian, upacara besar diadakan di istana bawah laut. Para tetua laut berkumpul, bersama makhluk-makhluk dari segala penjuru samudra. Aku berdiri di tengah aula besar, dengan Sari di sampingku. Para tetua mengangkat tangan mereka, dan cahaya biru terang memenuhi ruangan. Rasanya seperti air menyelimuti tubuhku, tapi tidak seperti sebelumnya. Kali ini, aku merasakan sesuatu yang lebih dalam, seperti lautan itu sendiri menyentuh jiwaku. Tubuhku perlahan berubah. Kulitku memancarkan kilauan kehijauan, dan aku merasa menyatu dengan air di sekitarku. Aku bisa merasakan arus, kehidupan makhluk-makhluk laut, bahkan suara lautan yang sebelumnya hanya samar kini menjadi begitu jelas. Ketika proses itu selesai, aku berdiri sebagai makhluk yang baru, bukan lagi manusia sepenuhnya. Para tetua laut menundukkan kepala mereka, seolah memberi hormat. "Kini, kau adalah penjaga sejati laut ini,
kata salah satu dari mereka. Tugasmu adalah menjaga keseimbangan dan melindungi lautan dari kehancuran. Sari memelukku, air matanya bercampur dengan air laut di sekitarnya. Aku merasa berbeda, tapi cinta kami tetap sama. Sejak hari itu, aku menjadi bagian dari lautan. Aku tidak lagi manusia, tapi aku juga bukan sepenuhnya makhluk laut. Aku adalah jembatan antara dua dunia, menjaga keseimbangan dan melindungi apa yang kami cintai. Meski aku kehilangan kehidupan lamaku, aku tidak menyesal. Di bawah laut, bersama Sari dan keajaiban yang tak terhitung, aku menemukan tujuan hidupku yang sesungguhnya, menjadi penjaga lautan, agar dunia ini tetap hidup untuk generasi yang akan datang.